Start. Bismillah. Hai Gus, langsung mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Pak Irwan. Bertepatan pada hari ini, hari Kamis 7 Juli 2026, kami ingin mempresentasikan, memaparkan tugas kelompok mata kuliah implementasi proyek. Kami dari kelompok 12 akan memaparkan judul jurnal kami, yaitu teknologi hidrogen sebagai energi terbarukan. Beberapa kelompok kami total ada 5 orang, yaitu saya sendiri, Bagustianto Adipati, Rahmat Rizky, Muhammad Fikri Adrian, Tri Prasetya, dan Fikri Adrian. Om, boleh tolong di-share PPT-nya, Om? Oke, copy. Suaranya agak noise ya, Om. Ya Gus, sudah belum? Suaranya Sorry. agak eko nih kayaknya harus ini kali ya Boleh kalau yang itu Om satu ketemu harus matiin mic-nya. matiin sedikit Om ininya Om, suaranya Om, biar nggak noise. Oke, gue matiin yang punya dengar. Udah. Oke, bisa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kami mengambil judul jurnal kami teknologi kekurangan dan kelebihan teknologi hidrogen? Karena pada umumnya masyarakat kita masih minim pengetahuan literatur tentang teknologi hidrogen. Mungkin banyak dari masyarakat kita yang hanya mengetahui teknologi terbarukan, teknologi canggih adalah teknologi listrik baterai. Sebenarnya teknologi yang lebih canggih untuk jangka panjang 10-20 tahun ke depan adalah teknologi hidrogen. Lalu teknologi hidrogen adalah gas hidrogen yang disimpan di dalam fuel cell, lalu bereaksi menjadi oksigen dan menghasilkan kompresi yang tinggi untuk menggerakkan suatu kendaraan, dan berupa gas buangnya adalah berbentuk air yang sangat bersih dan minim gas buang yang kotor. Lanjut, next Om. Ini ya. Ya. Latar belakang kebutuhan energi global terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan sektor industri. Ketergantungan pada energi fosil menimbulkan masalah lingkungan serius berupa emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca yang memicu pemanasan global. Cadangan fosil yang semakin menipis mendorong berbagai negara mencari energi alternatif yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah hidrogen mulai mendapat perhatian besar sebagai kandidat utama energi masa depan yang bersih, efisien, dan diproduksi dari sumber energi terbarukan yang tersedia dan melimpah. Dalam penjelasan tersebut, untuk memberi gambar betapa seriusnya masalah ini, sektor energi menyumbang emisi karbon terbesar di dunia, jauh melebihi sektor transportasi maupun industri secara individual. Dan menariknya adalah solusi selama ini kita kenal, yaitu energi surya dan angin, punya satu kelemahan besar, tidak bisa disimpan dalam jangka panjang. Matahari bersinar 24 jam, angin tidak bertiup setiap saat. Inilah yang disebut masalah intermittency, ketidakstabilan pasokan energi terbarukan. Disinilah peran hidrogen yang sangat relevan, karena hidrogen bisa berfungsi sebagai media penyimpanan energi dari panel surya ataupun turbin angin. Energi yang dihasilkan siang hari oleh panel surya dapat digunakan memproduksi hidrogen. Lalu hidrogen itu digunakan kapan saja dibutuhkan, bahkan di malam hari ataupun saat cuaca mendung.
Jadi hidrogen bukan hanya menjadi suatu bagian alternatif bahan bakar, ini yang menjadi solusi terbesar untuk energi terbarukan itu sendiri. Oke, selanjutnya slide 3 dan slide 4 akan dibacakan oleh Mas Adnan Kurniawan. Dipersilakan Mas Adnan. Ya, terima kasih Mas Bagus. Tes, ada suaranya nggak? Masuk. Masuk, oke. Permisi Pak Irwan. Untuk slide 3 ini ada tujuan penelitian ya. Di tujuan penelitian ini, dari latar belakang tersebut, jurnal kami memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama itu mengkaji secara komprehensif kelebihan dan kekurangan teknologi hidrogen sebagai energi terbarukan. Terus yang kedua, membandingkan teknologi hidrogen dengan teknologi baterai dalam aspek efisiensi, penyimpanan, fleksibilitas, dan dampak lingkungan. Yang ketiga, merumuskan strategi, memberikan gambaran sebagai dasar pengembangan teknologi energi bersih yang lebih efektif dan berkelanjutan. Insight tambahan ini mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa kami membandingkan hidrogen dengan baterai, bukan dengan energi surya atau angin? Itu alasannya itu mungkin sederhana ya Pak. Saat ini ada 2 teknologi yang sedang bersaing ketat sebagai solusi energi bersih masa depan, khususnya di sektor transportasi dan penyimpanan energi, yaitu hidrogen fuel cell dan baterai lithium ion. Kita lihat di satu sisi ada Tesla, BYD, dan berbagai produsen kendaraan listrik baterai yang sedang booming. Di sisi lain ada Toyota, Hyundai, dan BMW yang justru serius mengembangkan kendaraan berbasis hidrogen. Perdebatan antara kedua kubu ini sangat nyata di dunia industri energi global dan jawabannya bukan mana yang menang. Justru temuan kami menunjukkan bahwa keduanya tidak saling menggantikan, melainkan saling melengkapi tergantung konteks penggunaannya. Itulah yang ingin kami buktikan melalui jurnal ini. Terus yang berikutnya yang slide keempat, metode penelitian ya Pak ya. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur yang mengacu pada berbagai referensi ilmiah, termasuk jurnal nasional, laporan kebijakan energi, dan publikasi akademik yang relevan serta kredibel. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data ilmiah seperti Google, Scholar, dan publikasi interindeks lainnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi keunggulan serta keterbatasan teknologi hidrogen. Sekaligus diperkuat dengan analisis konseptual mengenai prinsip kerja fuel cell guna memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap topik yang akan kita bahas ini. Untuk selanjutnya slide 5, karakteristik hidrogen. Dilanjut Mas Bagus. Mas Bagus, suaranya ke mute itu nggak kedengeran. Selanjutnya slide 5, slide 6 akan dibacakan oleh Mas Rahmat Rizky. Silakan Mas Rahmat Rizky. Terima kasih Mas Bagus dan rekan-rekan semua untuk kesempatannya. Saya Rahmat Rizky akan membacakan slide kelima dan keenam. Slide kelima adalah karakteristik. Hidrogen adalah unsur paling ringan dengan nilai energi spesifikasi sangat tinggi, yaitu 120 sampai 142 ya. Jauh melampaui bahan bakar fosil, bersifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa hingga membutuhkan sensor khusus untuk mendeteksi kebocoran. Reaktivitas tinggi memungkinkan reaksi dengan oksigen menghasilkan air tanpa emisi CO2. Dapat diproduksi melalui elektrolisis air, reformasi bahan bakar, atau energi terbarukan. Metode penyimpanan, gas bertekanan tinggi cairan kriogenetik, yaitu kurang 253 derajat Celcius, atau mineral menyerap.
Kemudian ada beberapa angka di sini yang menarik untuk kita renungkan bersama. Pertama, soal nilai energi spesifik hidrogen menghasilkan 120 hingga 142 mg per kilogram. Atau perbandingannya, bensin hanya menghasilkan sekitar 44 mil per jam per kilogram. Artinya, dalam bobot yang sama, hidrogen dapat menghasilkan energi hampir 3 kali lipat dari bensin. Ini sangat signifikan, terutama untuk aplikasi di dunia penerbangan, di mana bobot bahan bakar adalah faktor kritis yang menentukan efisiensi operasional pesawat. Kedua, soal suhu penyimpanan kriogenetik minus 253 derajat Celcius. Untuk konteks, suhu terendah yang bisa dicapai secara teoritis di alam semesta adalah minus 273 derajat Celcius yang disebut nol mutlak. Jadi penyimpanan hidrogen cair itu berarti penyimpanan pada suhu yang hanya 20 derajat di atas nol mutlak. Ini menggambarkan betapa canggihnya teknologi yang dibutuhkan dan sekaligus menjelaskan mengapa penyimpanan hidrogen terjadi salah satu tantangan terbesar dalam pengembangannya. Ketiga, soal metalhydrate. Material menyerap yang menyimpan hidrogen di dalam struktur padat ini mungkin terdengar futuristik. Tapi konsepnya mirip dengan bagaimana spons menyerap air. Hidrogen diserap ke dalam material padat lalu dilepaskan kembali ketika dibutuhkan. Metode ini jauh lebih aman dari 2 kali metode lain. Dan ini arah penelitian terbaru dalam penyimpanan hidrogen. Ini masih lanjut slide 6 apa udah ya, Mas Bagus? Lanjut di slide 6, Mas, dipaparkan kelebihan teknologi hidrogen. Oke, selanjutnya di slide 6, kelebihan teknologi hidrogen. Yaitu satu, ramah lingkungan. Penggunaan hidrogen melalui fuel cell hanya menghasilkan air sebagai produk samping tanpa emisi CO2. Kepadatan energi tinggi. Hidrogen menghasilkan energi sekitar 120 hingga 142 per kilogram. Jauh melampaui bensin meskipun diesel dalam basis massa yang sama. Penyimpanan besar. Dapat menyimpan energi dalam jumlah besar untuk jangka panjang tanpa mengalami degradasi yang signifikan. Kemudian fleksibilitas penggunaan. Dapat diaplikasikan di sebagai sektor seperti transportasi, industri berat, hingga penerbangan. Sumbernya beragam. Dapat diproduksi dari berbagai energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan nuklir, tanpa bergantung pada satu sumber. Kemudian pengisiannya cepat. Pengisian bahan bakar hidrogen lebih singkat dibanding pengisian baterai listrik yang berkapasitas besar. Kemudian dari 6 kelebihan ini, ada satu yang menurut kami paling sering diabaikan, yaitu soal fleksibilitas penggunaan. Baterai, sekuat apapun punya batas. Ia sangat cocok untuk mobil kecil, ponsel, atau laptop. Tapi ketika kita bicara tentang kapal kargo, pesawat komersil, atau pembangkit listrik yang untuk pabrik besar, baterai punya keterbatasan yang sangat fundamental dari sisi kapasitas dan berat. Kemudian disinilah hidrogen tidak tertandingi, karena sudah ada kereta hidrogen yang beroperasi di Jerman bernama Carodia Ilien, yang sudah menggantikan kereta diesel di jalur yang tidak memiliki jaringan listrik. Di Jepang, ada bus hidrogen yang sudah beroperasi secara komersil sejak 2017. Dan di sektor penerbangan, Airbus mengumumkan program Zero, sebuah pesawat berbasis hidrogen yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2035. Satu lagi yang menarik adalah soal pengisian cepat. Ini sering menjadi argumen kuat pro hidrogen dibandingkan baterai. Pengisian kendaraan hidrogen membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 5 menit, hampir sama seperti kita mengisi bensin di SPBU. Sementara kendaraan listrik baterai bahkan sangat fast charging sekalipun terbaik masih membutuhkan 20 hingga 30 menit.
Ini menjadi faktor yang sangat penting untuk kendaraan komersil seperti truk, bus yang harus beroperasi panjang setiap harinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembali lagi ke Mas Bagus. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Rahmat Rizky, sangat baik sekali ya atas pemaparan pada slide 5 dan slide 6-nya. Tolong Mas Anan, PowerPoint-nya bisa tolong ditampilkan kembali. Oke, selanjutnya pada slide 7, slide 8 akan dibacakan oleh Mas Tri Prasetya Utama. Dipersilakan. Silakan Mas. Terima kasih Mas Bagus dan teman-teman semua. Untuk slide 7 akan saya bacakan. Selain kelebihannya, kami juga secara objektif mengkaji kekurangan teknologi hidrogen. Suaranya pelan ya? Gimana suaranya? Suaranya agak sedikit kecil, Mas. Selain kelebihannya, kami juga secara objektif mengkaji kekurangan teknologi hidrogen. Biaya produksi tinggi, proses produksi via elektrosis membutuhkan energi besar dan Suaranya ada nggak, Gus? awal yang mahal. Ada Om. Ya. Lumayan lah. Ada tapi kecil banget ya. Sebentar. Tes soundtrack. Tes. Kedengaran? Gimana? Kedengaran, Nah, Mas ya, Rik? kedengaran. Selain kelebihannya, kami juga secara objektif mengkaji kekurangan teknologi hidrogen. Pertama, biaya produksi tinggi. Proses produksi via elektrosis membutuhkan energi besar dan investasi awal yang mahal, sehingga belum kompetitif dibanding energi fosil. Dua, infrastruktur terbatas. Fasilitas produksi, distribusi, dan stasiun pengisian hidrogen masih sangat minim, terutama di negara berkembang. Tiga, penyimpanan kompleks, membutuhkan tangki bertekanan tinggi atau sistem pendinginan kriogenik yang canggih dan mahal. 4. Resiko keselamatan. Hidrogen sangat mudah terbakar dan tidak terdeteksi kasat mata, sehingga memerlukan sensor dan standar keamanan yang ketat. 5. Efisiensi konversi belum optimal. Karena proses konversi listrik ke hidrogen lalu kembali ke listrik mengalami kehilangan energi yang lebih besar dibanding teknologi baterai. 6. Distribusi sulit. Pengangkutan hidrogen memerlukan pipa bertekanan tinggi atau tangki kriogenik khusus yang berbiaya tinggi. Kekurangan-kekurangan ini nyata dan tidak bisa diabaikan, tapi penting bagi kita untuk melihatnya dalam perspektif yang tepat. Ambil contoh soal biaya produksi. Saat ini, hidrogen yang diproduksi dari elektrosis menggunakan energi terbarukan, yang disebut green hydrogen atau hidrogen hijau. Masih jauh lebih mahal dari bensin, tapi tren harganya terus turun secara konsisten. Pada tahun 2010, biaya panel surya per watt adalah sekitar $5 AS. Hari ini sudah di bawah 20 sen. Hal serupa sedang terjadi pada teknologi elektroliser untuk memproduksi hidrogen. Biaya terus menurun seiring skala produksi yang meningkat. Lalu, soal resiko keselamatan. Ini sering menjadi sumber kekhawatiran publik, terutama yang masih teringat pada tragedi balon Hindenburg tahun 1937. Namun, perlu diluruskan, insiden Hindenburg sebenarnya dipicu oleh badan pelapis balon yang mudah terbakar, bukan semata-mata karena hidrogen. Secara ilmiah, hidrogen justru lebih aman dari bensin dalam beberapa aspek. Karena sangat ringan, jika bocor dia akan langsung naik dan menghilang ke udara, bukan menggenang di tanah seperti bensin yang bisa membakar lantai. Tentu tetap butuh penanganan khusus, tapi bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi dengan teknologi. Dan soal efisiensi yang lebih rendah dari baterai, ini memang benar secara angka, tapi efisiensi bukan satu-satunya ukuran. Bayangkan kita membandingkan kapasitas tas ransel kecil yang sangat efisien dipakai harian dengan kapasitas kontainer kargo yang besar.
Keduanya punya fungsi dan skala yang berbeda. Hidrogen dirancang untuk kebutuhan energi besar dan jangka panjang, di mana efisiensi konversi yang sedikit lebih rendah bisa diimbangi oleh kapasitas yang jauh lebih besar. Bisa lanjut slide 8. Tolong di next, Mas Adnan. Perbandingan hidrogen dengan teknologi baterai. Sekarang kita masuk ke bagian perbandingan antara hidrogen dan teknologi baterai. Berdasarkan tabel yang kami susun, dari sisi efisiensi energi, hidrogen fuel cell berada di angka 40-60%, sementara baterai lithium-ion mencapai 80-90%. Keunggulan ada pada baterai. Dari sisi emisi, hidrogen sangat rendah emisi, baterai juga rendah. Namun keunggulan ada pada hidrogen karena proses gunaannya benar-benar bebas emisi. Dari sisi kapasitas penyimpanan, hidrogen memiliki kapasitas tinggi yang tidak terbatas secara signifikan, sementara baterai kapasitasnya terbatas. Keunggulan pada hidrogen. Dari sisi waktu pengisian, hidrogen relatif cepat, baterai relatif lama. Keunggulan pada hidrogen. Dari sisi umur pakai, hidrogen panjang, baterai terbatas karena mengalami degradasi. Keunggulan pada hidrogen. Dari sisi dampak lingkungan, hidrogen bergantung pada sumber energi produksinya, sementara baterai memiliki masalah pada proses penambangan litium yang merusak lingkungan. Keunggulan lagi pada hidrogen. Tabel ini menarik kita menunjukkan bahwa secara keseluruhan hidrogen unggul di lebih banyak parameter. Tapi mengapa baterai justru yang lebih dulu diadopsi massal? Jawabannya ada pada satu faktor yang tidak ada di tabel, yaitu kematangan teknologi dan ekosistem infrastruktur. Baterai lithium-ion sudah dikembangkan sejak tahun 80-an dan sudah digunakan di miliaran perangkat elektronik selama puluhan tahun. Infrastrukturnya mulai dari pabrik, baterai, hingga jaringan pengisian listrik sudah jauh lebih terdistribusi. Sementara infrastruktur hidrogen baru mulai dibangun serius dalam 10 tahun terakhir. Ini mengajarkan kita satu hal penting, keunggulan teknis tidak selalu cukup untuk menentukan teknologi mana yang menang di pasar. Faktor infrastruktur, ekosistem industri, dan kebijakan pemerintah sama-sama mendukung. Itulah mengapa banyak negara sekarang mendorong keduanya secara paralel, bukan memilih salah satu. Strategi paling realistis ke depan adalah menggunakan baterai untuk kebutuhan sehari-hari, berskala kecil, dan hidrogen untuk energi besar, transportasi berat, dan penyimpanan energi jangka panjang di level nasional. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Bagus. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tri Prasetya. Selanjutnya pada slide 9 dan slide 10 akan dibacakan oleh Mas Fikri Adrian. Bisa tolong dipaparkan, Mas? Tes. Tes. Masuk? Oke. Masuk, Mas Fikri. Terima kasih atas kesempatannya, Mas Bagus. Selanjutnya, di sini akan dijelaskan prinsip kerja fuel cell yang menjadi inti dari sistem energi hidrogen. Yang komponen utama dari fuel cell itu terdiri dari 3 bagian, yaitu anoda, elektrolit, dan katoda. Yang proses kerjanya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, hidrogen masuk ke anoda, lalu dipecah menjadi proton dan elektron. Kemudian langkah yang kedua, elektron mengalir melalui rangkaian eksternal dan menghasilkan arus listrik. Langkah ketiga, proton bergerak melalui elektrolit menuju katoda. Kemudian langkah yang keempat, di katoda proton dan elektron
bertemu kembali dengan oksigen dari udara dan menghasilkan air. Kemudian langkah yang kelima, tidak ada proses pembakaran sehingga efisiensinya tinggi dan emisinya nol. Untuk membantu memahami prinsip ini, bayangkan fuel cell seperti sebuah saringan yang cerdas. Ketika hidrogen masuk, sistem ini memisahkan dua hal dari hidrogen, proton dan elektron. Elektron dipaksa keluar melewati jalur yang berbeda, yaitu kabel listrik eksternal, dan perjalanan elektron itulah yang menjadi listrik yang kita gunakan. Sementara proton jalan lewat dalam sel, dan bertemu lagi dengan elektron di ujung lain bersama oksigen membentuk air. Jadi, secara sederhana, fuel cell adalah alat yang menghasilkan listrik dari air, dan menghasilkan air sebagai limbahnya. Sebuah siklus yang hampir sempurna dari sisi lingkungan. Yang membedakan fuel cell dari baterai secara mendasar adalah baterai menyimpan energi dan kapasitasnya akan habis. Fuel cell tidak menyimpan energi. Ia menghasilkan energi selama ada pasokan hidrogen. Analoginya, baterai seperti ember yang terisi air, sementara fuel cell seperti keran yang terus mengalir. Dan satu fakta yang menarik, fuel cell sebenarnya bukan teknologi baru. Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh ilmuwan Inggris William Grove pada tahun 1839. Jauh sebelum mesin listrik maupun mesin bensin berkembang pesat. Tapi karena minyak bumi saat itu murah dan melimpah, pengembangan fuel cell terhenti. Baru di era modern ini, ketika masalah lingkungan dan krisis energi menjadi nyata, teknologi ini kembali mendapat perhatian serius. Bisa dilanjutkan slide-nya. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan. Teknologi hidrogen memiliki potensi besar sebagai sumber energi bersih masa depan, didukung oleh kepadatan energi yang tinggi, emisi yang sangat rendah, serta fleksibilitas penggunaan di berbagai sektor transportasi, industri berat, hingga penerbangan. Namun, sejumlah kendala masih harus diatasi. Di antaranya, biaya produksi yang mahal, infrastruktur yang belum memadai, serta sistem penyimpanan yang kompleks dan berbiaya tinggi. Jika dibandingkan dengan teknologi baterai, hidrogen dan baterai bersifat saling melengkapi. Hidrogen unggul dalam kapasitas penyimpanan energi besar dan ketahanan jangka panjang. Sementara baterai lebih efisien untuk kebutuhan energi harian berskala kecil. Kedepannya, pengembangan hidrogen hijau yang bersumber dari energi terbarukan, peningkatan efisiensi fuel cell, serta dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah menjadi kunci utama untuk mempercepat adopsi teknologi hidrogen secara luas. Sebagai penutup, kami ingin mengaitkan kesimpulan ini dengan kondisi nyata di Indonesia. Indonesia sebenarnya sudah memiliki peta jalan hidrogen nasional yang dirilis oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam roadmap tersebut, Indonesia menargetkan produksi hidrogen bersih dalam segala komersial sebagai bagian dari strategi mencapai net zero emission pada tahun 2060. Ini bukan sekedar mimpi. Indonesia punya modal yang kuat. Kita memiliki sumber daya air yang sangat melimpah sebagai bahan baku elektrolisis dan potensi energi surya yang tersedia sepanjang tahun. Justru yang masih menjadi tantangan terbesar, persis seperti yang kami temukan dalam jurnal ini, adalah infrastruktur dan investasi. Maka pesan yang ingin kami sampaikan adalah, teknologi hidrogen bukan pertanyaan apakah, tapi kapan. Dan jawabannya sangat bergantung pada seberapa serius kita sebagai bangsa, sebagai industri, dan sebagai komunitas ilmiah untuk mendorong pengembangannya hari ini. Semoga kajian dalam jurnal kami ini bisa menjadi salah satu kontribusi kecil dalam perjalanan panjang menuju sistem energi Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Bagus. Baik, terima kasih Mas Fikri. Sebagai tambahan, dapat kami gambarkan bahwa teknologi hidrogen merupakan salah satu inovasi yang memiliki potensi besar dalam mendukung transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.
Dengan keunggulan berupa emisi yang sangat rendah, kepadatan energi yang tinggi, serta fleksibilitas dan penggunaannya di berbagai sektor seperti transportasi, industri, hingga penerbangan, hidrogen menjadi salah satu kandidat utama sebagai energi masa depan. Namun demikian, pengembangan teknologi hidrogen masih menghadapi beberapa tantangan seperti tingginya biaya produksi, keterbatasan infrastruktur, serta kebutuhan sistem penyimpanan yang aman dan efisien. Oleh karena itu, diperlukannya kolaborasi antara pemerintah, dunia industri, akademi, dan masyarakat untuk mendorong inovasi, investasi, serta pengembangan teknologi agar pemanfaatan hidrogen dapat diterapkan secara lebih luas. Kami berharap pembahasan ini dapat memberikan wawasan bahwa hidrogen bukan sekadar alternatif mengganti bahan bakar fosil, tapi merupakan bagian penting dalam menciptakan sistem energi yang lebih ramah lingkungan berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan energi di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih Pak Erwan atas kesempatannya. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Stop ya rekamannya. Yo, makasih Gus, teman-teman semua. Terima kasih Siap, Pak Om. Bagus Bang Aceh. Sama-sama, Gri.